Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mas Rozi. Kali ini kita akan fokus membahas tentang soal-soal dan bahasan himpunan yang ada di SMP kelas 7. Untuk materi himpunan itu sudah banyak saya buat ya, akan saya tulis di deskripsi ya. Kebetulan tahun lalu juga sempat ditayangkan di TVRI ya, materi himpunan ini. Nah, kalau dalam hal ini sekarang ini kita fokusnya ke latihan soal ya. Harapannya kalian sudah melihat materinya. Oke, langsung saja. Ya, jadi soal-soal yang akan kita tampilkan kali ini adalah soal-soal ujian nasional yang pernah dikeluarkan dari tahun ke tahun. Itu artinya bahwa soal yang saya berikan di sini adalah soal yang sudah sesuai dengan standar nasional yang kemungkinan juga akan seringkali dipakai oleh Bapak Ibu guru dalam hal PTS maupun ulangan ya. Oke, tahun 2005 ya. Kalian belum lahir mungkin ya. Oke, jadi di sini diketahui himpunan A, Bunda, B, Bunda, C, nah sebagainya ini. Oh ya, perlu diketahui bahwa memang soalnya ini udah lama ya, tapi sangat mungkin sekali soal ini masih dipakai karena masih sangat relevan ya. Itu ya. Oke, baik. Yang pertama ini ditanya apa ini? Pasangan himpunan yang ekuivalen. Apa ekuivalen itu? Ini perlu dicermati. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki banyak anggota yang sama. Nah, berarti ini kita data dulu ini. A ini apa ini? NA ya. Ini NA itu banyak anggota. A ini ada berapa? 5 ya. Kemudian di sini banyak anggota B berapa ini? 6. Kemudian C, 5 bilangan asli. Nah, 5 bilangan asli sudah jelas ini ada 5. Berarti NC adalah 5 anggota. Kemudian D, bilang cacah kurang dari 6. Bilangan cacah, yang namanya cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Berarti D itu kita tuliskan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 6 nya nggak ikut ya, karena kurang dari 6. Ini ada berapa anggotanya D ini? Ada 6 ya. Karena 0 nya kita hitung. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa dua himpunan dikatakan ekuivalen jika keduanya mempunyai banyak anggota yang sama. Berarti dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang ekuivalen adalah A dengan C karena sama-sama 5-nya ya, bisa dipahami ya. Kemudian apalagi yaitu B dengan D karena sama-sama 6-nya. Sehingga jawabannya apa antara A, B, C dan D ini? Yaitu D ya. A dengan C dan B dengan D. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal yang lebih bervariasi lagi. Tahun 2005 sekarang tahun 2010, jadi lompat 5 tahun berikutnya. K ini anggota K adalah bilangan asli, dimana bilangan asli itu dari 5 sampai 9. Berarti kita data ini. Karena di sini ada sama dengannya ya, maka angka 5 dan 9 itu kita tuliskan ini. Berarti 5, 7, berapa lagi? 8, 6 nya ikut harusnya. 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini bilangan asli. Kemudian untuk ini bilang cacah, ini 7 nya ikut juga ya. 13 nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya. Itu bedanya ya, ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Ada seret ini. Ini berarti 7 ikut, kemudian 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, untuk soal ini yang pertama kita buatkan diagram Venn dulu ya, karena soal pertama biar lebih paham dulu harus kita buatkan diagram Venn-nya dulu. Karena ini penting, kalau nggak hafal diagram Venn, kalau nggak paham diagram Venn, maka akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Terutama soal-soal cerita. Padahal himpunan adalah banyak soal ceritanya. Oke, kita buatkan diagram Venn-nya. Oke, kita tuliskan di sini ini adalah K, ini L ya. Yang pertama ini kita tuliskan yang sama dulu. Yang sama apa ini? Yang sama ini. Yang sama kan 7 ya. 7, 8, kemudian 9. Berarti ini kita tuliskan 7, 8, 9. Berarti di sini kita tulis 7,
8 dan 9 ya. Kemudian selain itu adalah 5 dan 6. Kemudian ini 10, 11 dan 12. Yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah K union L, artinya itu adalah gabungan. Nah, gabungan itu apa? Gabungan itu semua yang ada di dalam lingkaran. Yang jadi dalam lingkaran apa? Berarti semuanya tulis ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sehingga jawabannya adalah A. Ini kalau ditanya K gabungan L. Kalau ditanya K irisan L itu adalah 7, 8, 9. Tapi yang ditanya bukan itu, yang ditanya adalah gabungan. Kalau gabungan itu adalah semua yang ada di dalam kedua lingkaran ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 tahun 2013. Kita lompat 3 tahun berikutnya ya. Nah, kalau tadi kita pakai diagram Venn, mungkin sekarang ini kita sudah nggak pakai, sudah bisa ya. Harapannya tadi sudah benar-benar paham. Diketahui A ini anggotanya X bilangan bulat, di mana X-nya itu ya satunya nggak ikut ya. Dari ini kita tulis anggota A-nya itu adalah 2, 3, 4, dan 5. 5-nya ikut karena ada sama dengannya. Berikutnya B itu adalah bilang prima, di mana kurang dari sama dengan 15. Lupa ada sama dengannya, berarti 15-nya ikut ya. Ya bisa ikut, tapi kebetulan di sini bilangan prima. Sementara 15 itu bukanlah bilangan prima. Berarti kita data dulu, ini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, kemudian berapa lagi? 13, kemudian cukup ya, karena nggak boleh melebihi dari 15. Nah, cukup sekian. Ditanya apa? A union B, berarti gabungan. Yang pertama, biar lebih memudahkan, kita akan mencari yang sama dulu. Yang sama kan 2 ya, kemudian 3, kemudian 5. Nah, kalau ditanya A gabungan B, itu artinya kita hanya menuliskan semuanya ya. Untuk yang saya lingkar ini cukup kita tuliskan satu saja, satu kali saja. Berarti jawabannya ini adalah, kita tulis A union B itu adalah 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Itu ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13. Jawabannya mana? B ya. Jawabannya B. Jadi kita nggak usah memerlukan diagram Venn karena tadi sudah paham ya. Harapannya sudah paham. Walaupun soal ini nggak usah pakai diagram Venn, tapi harapannya kalian juga harus memahami bagaimana sih caranya mengisi diagram Venn. Ya. Tadi sudah jelaskan bahwa mengisi diagram Venn itu dimulai dari yang irisan dulu atau yang sama dulu. Nggak usah ya. Kalau diminta ya nggak apa, kita tuliskan ya. Ini yang pertama tuliskan yang sama dulu ya. Jadi 2, 3, 5. Kemudian selanjutnya ini 4 ya. Kemudian ini 7, 11, 13. Nah, yang ada di dalam lingkaran ini kan 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 4 ini kita data dulu ya. A sekian A itu bilangan prima, di mana letaknya itu antara 1 dan 20. Tapi 1 kebetulan juga bukan bilangan prima dan 20 juga bukan. Kita data dulu, ini anggotanya yang A adalah 2, 3, 5. Oh ya, untuk ini berarti kalian harus benar-benar hafal ya. Kalau dulu kan paham bilangan prima, kalau sekarang sudah harus di luar kepala nih bilangan prima ini. Biar cepat ya. Oke, 17 dan 19. Ini harus hafal biar cepat ya. Biar nggak nyari-nyari lagi. Kemudian ini Y bilangan ganjil yang terletak dari 1 sampai 10 ya. Satunya ikut karena ada sama dengannya, 10-nya nggak ikut. Walaupun ada sama dengannya, 10-nya nggak ikut. Kenapa? Karena di sini bilangan ganjil, sementara 10 kan bukan bilangan ganjil ya. Kita tulis 1, 2, 3. Oh sorry, bilangan ganjil sampai kelupaan. 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke, sudah cukup.
Ditanya apa? A irisan B. Nah, irisan B itu artinya berarti yang ada yang sama maksudnya ya, atau di tengah. Yang sama apa yang sama? Ini namanya irisan atau dalam tanda kurung yang sama. Yang sama itu apa? Yang sama itu 3, 5, 7, apalagi? Nggak ada ya. Berarti 3, 5, 7 sudah selesai, jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Baik, ini tahun 2009. Sekarang kita kita nggak usah pakai diagram Venn ya. Lanjut lagi di soal tahun 2019. Nah, ini masih lumayan hangat ya, ini UN terakhir kayaknya. Oke, agak beda soalnya tahun 2019 ini. Jadi diketahui S semesta A, B, kemudian A irisan B. Tapi ada C, apa C itu apa? C itu komplement. Baik, lebih mudahnya ini kita data dulu. Ini apa ini? Ini datanya adalah yang pertama kita tuliskan ini adalah A. Saya pakai warna lain ya biar terlihat jelas. Pakai warna merah coba. A sama B. Yang pertama dan utama itu kita harus menuliskan yang sama dulu antara A dan B. Antara A dan B itu yang sama adalah 3, 5, dan 7. Kita tulis di sini 3, 5, dan 7. Selanjutnya sisanya kita tulis ini 1, ini 9, kemudian ini 2, ini 11. Nah, yang tidak ada di A dan B ini tapi ada di S ini kita tuliskan semuanya berapa aja ini, yaitu 4, apalagi 6 ya, 8, kemudian apalagi 10 ya, apalagi sudahkah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, sudah cukup ya. Nah, ini yang diminta ini apa? A irisan B. Kalau ditanya A irisan B itu gampang, itu adalah 3, 5, 7. Nah, kebetulan di sini yang ditanya bukan ini Pak, tapi apa? Tapi komplemennya. Ya, jadi C itu komplement, itu komplement. Oke, saya tuliskan di sini pakai warna lain ya. Jadi A irisan B, tapi ada komplement. Nah, komplement itu apa? Komplement itu adalah selain yang ada di situ. Nah, kalau di sini A irisan B kan 3, 5, 7. Ada C, komplement itu adalah selain ya, selain dari 3, 5, 7. Karena C itu kan selain ya. Selain 3, 5, 7 itu apa aja? Ya, kita tuliskan. Ada anggota apa? 1, apalagi 9 ya, tapi kita urutkan aja ya. 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, kemudian 9, dan 10, kemudian 11 ya. Nah, 1, 2, 4, 6, 8 ya, betul ya. Sehingga jawabannya adalah D. D-nya nggak ada ya. Nah, ini D ya. Oke. Itu ya. Jadi C itu selain ya. Selain yang ada di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini adalah 357. Berarti selainnya ada 35. Selain yang di 357 berarti semuanya yang ada di S tapi bukan 357. Oke. Berikutnya kita akan lanjut lagi di soal tahun 2018. Kita mundur di satu tahun sebelumnya. Nah, nomor 6 ini soalnya sama dengan yang tadi, hanya saja ini kita nggak tahu datanya. Jadi kita perlu mendata dulu. S itu adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 20, berarti di sini anggotanya adalah caca itu 0 ya. Kalau asli itu dari 1, kalau caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan asli itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu ya bedanya antara bilangan caca dan bilangan asli. Oke. Berarti ini dari 1 sampai 0 ya. 0 sampai 19 ya, karena terlalu panjang kita tulis begini aja. Yang A kemudian ini kita tulis ini anggotanya bilangan prima antara 3 dan 20. Karena ada antara, maka 3-nya nggak ikut. Berarti kita tuliskan ini
bilang prima itu 5 ya, karena 3 nya ikut. 7 ya, ini berarti kan harus hafal ya. Berapa lagi? 17 cukup nggak ya? Cukup ya. Oke, yang B, himpunan bilang asli antara 2 dan 15 ya. Antara itu berarti 2 nya nggak ikut, 15 nggak ikut. Berarti kita tuliskan 3, cukup nggak ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, cukup ya. Oke, berikutnya ditanya adalah komplement A irisan B. Komplement A irisan B itu sama aja seperti tadi, yaitu A irisan B tapi di C, ini komplement. Nah, sekarang kita akan mendata dulu yang sama dulu apa, yang irisan dulu apa. Yang irisan itu yang sama ya, yaitu 5 pakai warna lain ya, pakai warna merah ya, menyala. 5, 7, kemudian berapa lagi? 13 ya, 13. Oh ya, 11 ada ya, 11 ada, 13 juga ada. Nah, ini kita nggak usah pakai diagram Venn, sudah cukup. Nah, ini kita tuliskan manakala kita diminta untuk menuliskan A irisan B, maka anggotanya adalah 5, 7, 11, dan 13. Tapi di soal ini yang ditanya adalah A irisan B tapi di komplement. Berarti celain 5, 7, 11, 13 itu apa saja? Berarti kita cari di sini yang enggak ada 5, 7, 11, 13-nya. Tapi ingat, masih ada di S. S-nya mulai dari apa? S-nya mulai dari angka 0. Nah, ini kan yang mulai dari angka 0 kan adalah angka jawaban A dan D ya. Kalau B dan C salah, ini udah jelas salah. Oke. Tapi yang sampai 19 ya, ini hanya yang D. Ya, ini jadi D itu bukan karena yang paling panjang itu jawabannya, bukan ya, karena memang ini yang sudah sesuai. Kalau yang A ini sudah jelas, ini 57 kan ini salah ini ya, 57 kan nggak boleh karena komplement. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi di soal nomor 7 ya. Mundur lagi di 3 tahun sebelumnya ya, ini hasil dari P kurangi Q, selisih ya, ini selisih 2 himpunan. Yang pertama kita buatkan diagram Venn biar lebih paham. Ini ada S, ini B, ini Q. Kita isikan yang pertama, yang harus diisi ingat-ingat yaitu yang sama dulu, yang irisan, yaitu 35, 7. Berarti ini adalah 3, 5, dan 7. Nah, kemudian di sini P-nya apa? P-nya 2, kemudian 10, kemudian 12. Kemudian di sini ada angka 1 dan 9. Nah, yang ditanya adalah P kurangi Q. Kalau P kurangi Q itu artinya himpunan P tapi yang tidak ada di Q. Himpunan P, nah P kan ini lingkaran ini. Tapi yang tidak di Q berarti yang ini jawabannya. Nah, ini berarti 2, 10, 11. 2, 10, 11. Itu ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau ditanya Q kurangi P bagaimana? Kalau misalkan soalnya itu begini, Q kurangi P, bagaimana kalau Q kurangi P? Kalau Q kurangi P itu adalah himpunan Q yang tidak ada di P. Nah, berarti ini. Nah, berarti kalau Q kurangi P itu adalah 1,9. Tapi ditanyakan P kurangi Q. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, karena soalnya ini banyak sekali, jadi ini perlu saya bagi menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan bagian yang pertama ya. Insyaallah besok akan saya lanjutkan di bagian yang kedua ataupun yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.